Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umari dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'am bi'san ila yaumiddin. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Allahumma syrah sudurana wa nawwir qulubana. Wa yassir umurana wa aktub lana kulla khair. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kita masih bersama kisah salihin Fudail bin Iyad yang hidup tahun 107, meninggal dunia 187 Hijrah. Usia beliau dalam 80 tahun. Hidup dalam abad kedua, meninggal di penghujung abad kedua. Mudah-mudahan Allah mencintai kita, mencintai para salihin. Dengan cara mencintai salihin, kita akan mencintai Allah, insya Allah. Cerita ini, kisah salihin ini termasuk halaqah yang ke-23 hari ini. Serial yang ke-23, siri yang ke-23. Tentang poin apa? Ahlul Jannah sangat rajin dan tekun bertaubat. Itu poin subtopiknya. Ahlul Jannah nak dapat jannah karena rajin bertaubat, rajin beristighfar. Boleh dilihat ayat-ayat tentang taubat dan istighfar, banyak sekali disebut dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Ali Imran, halaman 67. Allah memperingatkan di sini ayat 133 ya surah Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u, bersegeralah, jangan berlambat-lambat, jangan ingin berlengah-lengah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah merebut maghfirah. Rebutlah maghfirah itu, banyakkanlah istighfar. Rebut istighfar di waktu sahur, rebut istighfar ketika sujud. Rebut juga istighfar malaikat. Rebut juga istighfar sesama. Ayah mengistighfarkan anaknya, anak mengistighfarkan ayahnya, mak bapak mengistighfarkan anaknya, anak-anak mengistighfarkan orang tuanya, saudara juga begitu, sahabat Anda juga begitu. Rebutlah istighfar. Wasari'u ila maghfirah, bersegeralah merebut maghfirah min rabbikum wa jannah. Lepas maghfirah itu baru jannah. Jadi ahlul jannah itu ahlul istighfar. Maka di sini dikatakan ahlul jannah sangat tekun dan rajin bertaubat kepada Allah. Di sini ditulis ayat dalam surah Qaf, ayat dalam surah Qaf. Di sini Allah berfirman, apa katanya tentang ahlul jannah ya? Subhanallah. Dalam surah Qaf disebut ahlul jannah, dan sebelum ahlul jannah itu disebut ahlul nar dulu. Halaman 519. Kalau cerita ahlul nar dari ayat 30, cerita ahlul jannah dari ayat 31. Subhanallah. Subhanallah. Apa katanya di sini? Yauma naqulu li jahannam, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. La ilaha illallah. Nasallahu alaihi. Karena banyaknya orang masuk neraka, nanti di hari kemudian Allah bertanya kepada neraka itu, halim tala'ti, sudah penuh tak? Ada kekosongan lagi di sana? Ditanya nanti, didengar oleh semua manusia. Karena banyaknya, ramainya orang masuk neraka itu, Allah bertanya kepada neraka, halim tala'ti, sudah penuh ke? Apa kata neraka itu? Hal min mazid, boleh tambah lagi, katanya, masih ada kekosongan. Begitu nanti itu ya, orang-orang yang menghayati ayat Quran bila baca ini mau menangis tuh. Kemudian wa uzlibatil jannatu lil muttaqin. Kemudian ini cerita jannah. Jannah pun didekatkanlah bagi ahli takwa. Jadi nak masuk jannah tuh takwa satu, yang kedua disebutkan lagi perinciannya. Sifat-sifat ahlul jannah, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan jannah itu bagi orang yang awwab, selalu bertaubat kepada Allah, hafiz, selalu menjaga aturan Allah. Jadi orangnya takwa, orangnya bertaubat, orangnya menjaga aturan Allah. Ditambah lagi, man khasyar rahman, orangnya selalu takut kepada Ar-Rahman. Bil ghaib,
Dia tak nampak Allah, tapi dia takut selalu karena Allah melihatnya. Takut dia kalau time solat masih tidur. Takut dia kalau terbangun sudah habis waktu solat. Takut dia. Man khasyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Ar-Rahman yang tidak nampak di mata, tapi nampak di hatinya. Macam mana dia nak melihat Allah di hatinya? Saya sehat, saya hidup. Siapa yang beri saya sehat? Allah. Siapa yang beri saya hidup? Allah. Siapa yang beri saya tenaga? Allah. Siapa yang memberi saya bernapas? Allah. Siapa yang beri saya berfikir? Allah. Jadi Allah masih mengurus saya. Nampak sama dia. Maka waktu kita mau tidur, kita baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu lah ya Allah, aku ini hidup, aku ini mati. Bila kita bangun tidur, Alhamdulillazi ahyana. Alhamdulillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita ini. Ba'da ma'amatana, setelah kita mati. Tidur itu separuh mati. Percobaan mati. La ilaha illallah. Ada orang yang tidur terus mati juga ada. Tidak bangkit lagi. Memang sebut dalam Quran. Ada sebut dalam Quran, ada orang yang tidur katanya terus tidak bangkit lagi. Mudah-mudahan kita tetap dijaga Allah ya. Ada peringatan dalam Quran, ada kalanya orang tidur itu katanya terus tidur. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Itu maka kita digalakkan apa? Digalakkan untuk membaca zikir nak tidur, zikir bangun tidur. Halaman 463 ayat 42 surah Az-Zumar. Tentang cerita orang tidur. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah juga yang mewafatkan, mematikan orang yang mati itu ketika datang kematian. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan orang yang belum mati lagi waktu dia tidur katanya. Fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Orang yang ditentukan dia akan mati, stop ajalnya waktu dia tidur. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Orang yang mau disambung lagi, ditambah lagi usianya sampai kepada saat tertentu. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini patutnya menjadi tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi yang berfikir. Macam mana saya melihat Allah? Allah masih menghidupkan saya. Allah masih menjaga saya. Allah masih jaga jasmani dan rohani saya. Penjagaan Allah itu ada dua, kata ulama. Penjagaan Allah itu ada dua. Ada yang jasmani saja, ada yang jasmani rohani. Orang yang taat, jasmani rohaninya dijaga Allah. Orang yang tak Islam, rohani saja, jasmani saja dijaga Allah. Sama dengan menjaga hayawan yang lain. Begitulah. Jadi apa sifat ahlul jannah seterusnya dalam ayat 33 surah Qaf? Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, dia tidak nampak sama dia, tidak nampak sama matanya, tapi hatinya selalu melihat. Waja'a biqalbin munib. Dia datang menghadap Allah dengan qalbun munib, hati yang bertaubat. Di sini ada awab, ada munib. Ini yang menarik, ini istilahnya. Kata ulama, awab itu bedanya dengan munib. Awab yang bertaubat kepada Allah karena malu berbuat dosa. Munib yang bertaubat kepada Allah karena mengagungkan kekuasaan dan kebesaran Allah. Taib yang bertaubat kepada Allah karena takut disiksa. Kemarin kita ada bicara ya. Dalam Instagram pun kemarin sudah diulas ini. Lalu ahlul jannah ini katanya udkhuluha bisalam. Dia akan dipelawa, silakan masuklah dengan selamat sejahtera katanya. Zalika yaumul khulud. Inilah hari yang kekal abadi. Lahum ma yasha'una fiha. Ahlul jannah itu diberi dalam jannah itu apa yang dia mahu. Apa yang dia mau ada. Apa saja ada terus otomatis. Waladaina mazid, kata Allah, ada lagi ekstranya, banyak lagi. Selain yang dia minta, banyak lagi tersedia baginya balasan. Jadi tegasnya apa?
Tegasnya ahlul jannah itu ahlul taubah. Dalam surah Qaf disebut beberapa sifat ahlul jannah. Apa tadi pertama? Pertama, orangnya taubat. Kedua, menjaga aturan Allah. Ketiga, takut kepada Rahman. Keempat, membawa qalbun munib, hati yang sangat takut risau kepada Allah. Menjauhi larangan Allah karena mengagungkan kebesaran Allah. Karena Allah itu, space Allah di hatinya besar. Jadi melihat dosa itu sangat takut sekali. Kenapa orang itu berani buat dosa? Allah kecil dalam hatinya. Ataupun Allah tidak ada. Kadang-kadang Allah itu hanya dalam lidah saja. Sebutan saja. Di hatinya tidak ada Allah. Maka berani berbuat dosa sesuka hatinya. Orang yang space Allah di hatinya besar, takut. Maka dalam hadis ataupun dalam ungkapan sahabat katanya, orang yang baik itu melihat dosa itu seperti dia duduk di kaki gunung yang tinggi menjulang. Duduk di kaki gunung yang tinggi menjulang, takut dia nanti dihempap gunung itu. Begitulah orang beriman sikapnya terhadap dosa. Sementara orang yang jahat, opposite kepada yang tadi, lawan kepada yang tadi, melihat dosa itu seperti lalat terbang di atas gunung, di atas hidungnya. Ringan saja. Nah, buat dosa itu macam tak ada apa-apa. Coba bayangkan ya, berat gunung yang tinggi menjulang dengan beratnya lalat. Orang beriman melihat dosa seperti dia duduk di kaki gunung, takut dia dihempap gunung. Bila dia buat dosa, gunung tak akan rebah menghempapnya. Sementara orang yang jahat membuat dosa seperti lalat terbang di hidungnya saja, tidak terasa, ringan saja. Itulah, kita perlu bertobat kepada Allah ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Dan kita akan lanjut lagi nanti dengan poin terakhir barangkali tentang kisah Fudail bin Iyad rahimahullah. Mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita bersamanya. Sebagaimana kita selalu berbincang tentang tafsir Al-Munir, mudah-mudahan kita juga dihimpunkan Allah bersama pengarang tafsir Al-Munir nanti di akhirat. Orang beriman katanya dalam Quran akan dihimpunkan ikut dia punya kumpulan. Sebut dalam surah takwir yang dibaca dalam solat subuh tadi, apa katanya? Wa izan nufusu zuwijat, ayat 7 surah takwir halaman 586. Tadi dibaca waktu solat subuh ya. Wa izan nufusu zuwijat. Nanti dari kiamat orang bagian ini kumpulannya di sini, orang bagian ini kumpulannya ini. Jadi tidak susah mengiranya lagi. Si penjahat bersama orang yang jahat, orang yang baik bersama orang yang baik. Jadi menghisapnya tidak susah lagi. Dia dah dikelompokkan sebegitu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang saleh, termasuk pada kelompok pencinta salihin, pencinta ulama, pencinta ilmu, pencinta tafsir, pencinta kisah-kisah salihin. Amin rabbal alamin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.